Halo teman-teman, kembali lagi di channelku Nanda Anugrah yang ngebahas terkait dengan reksadana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, eh, saya akan melanjutkan terkait dengan edisi mana yang paling cuan. Setelah sebelumnya saya ngebahas terkait dengan reksadana pasar uang, syariah versus konvensional. Sekarang saya mau ngebahas terkait reksadana pendapat tetap atau obligasi. Konvensional versus syariah. Kira-kira mana ya yang paling cuan kalau berdasarkan data terupdate per video ini dibuat? Tentunya saya menggunakan aplikasi Bibit ya untuk menampilkan data-data yang saya ambil di video ini. Silahkan simak ya teman-teman. Jangan lupa kalau suka terkait konten atau videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya untuk video-video terbaru terkait dengan keuangan, lifestyle, dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal mana yang paling cuan nih teman-teman. Tentu tak lain dan tidak bukan berkaitan dengan return atau yang biasa disebut dengan CAGR kalau kita melihat di aplikasi Bibit. Yang singkatannya Compound Annual Growth Rate, di mana CAGR merupakan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada kita nih teman-teman sebagai seorang investor, khususnya investor pemula, agar bisa melihat gambaran overview dari kinerja reksadana tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, secara umum dapat dibagi menjadi periode 1, 3, atau 5. 1 untuk jangka pendek, 3 untuk jangka menengah, dan 5 untuk jangka panjang. Misalkan seperti itu. Nah, hal tersebut disesuaikan dengan frame rate investment kita, di mana kita ingin berinvestasi berapa lama sih? Hal itu bergantung dari tujuan kita berinvestasi masing-masing. Nah, sebagai contoh saya mengambil return historical 1 tahun terakhir untuk obligasi konvensional, yaitu data per 1 Juni 2022 return dari majoris obligasi utama Indonesia yaitu sebesar 0,11%. Sedangkan untuk reksadana obligasi syariah dengan manajer investasi yang sama yaitu Majoris Asset Management, produknya yaitu Majoris Sukuk Negara Indonesia, membukukan return 1,11% per 26 Mei 2022. Sumbernya dari Bibit ya teman-teman. Nah, sekalipun di situ ada perbedaan tanggal terkait dengan pengambilan data, tapi perlu dicermati bahwa perubahannya tidak akan sebegitu signifikan. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi Bibit ya, dan membandingkan apakah valid data yang saya berikan. Dikarenakan menurut saya ini telah sesuai dengan apa yang ada di aplikasi Bibit ya teman-teman. Di samping saya juga mencantumkan tanggal pengambilan datanya. Nah, yang jelas untuk jenis reksadana yang sekarang terkait dengan produk dari Majoris Asset Management, ini untuk reksadana syariahnya masih lebih unggul terkait dengan return historical 1 tahunnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan produk-produk reksadana obligasi yang lainnya dari manajer investasi lainnya? Nah, stay tune ya di video ini untuk info berikutnya. Bicara soal reksadana obligasi konvensional, teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan aplikasi Bibit, di sana per video ini dibuat, yaitu pengambilan data dilakukan pada 1 Juni 2022, terdapat kurang lebih 25 produk reksadana obligasi konvensional yang bisa teman-teman pilih dan sesuaikan terkait dengan tujuan investasi teman-teman, profil risiko dari teman-teman, return yang teman-teman inginkan, kinerja manajer investasi, dan juga seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat yang telah berinvestasi reksadana obligasi konvensional terhadap produk tersebut ditinjau dari total AUM-nya.
Nah, dari 25 reksadana obligasi konvensional itu terdapat 15 manajer investasi yang mengelola produk-produk tersebut. Sedangkan untuk reksadana obligasi syariah, per pengambilan data pada 26 Mei 2022, di Bibit terdapat sekitar kurang lebih ada 7 produk reksadana obligasi syariah dari 7 manajer investasi yang berbeda. Nah, setelah saya tampilkan produk-produk apa saja yang ada di Bibit terkait dengan reksadana obligasi syariah maupun konvensional, pertanyaannya, manakah yang memiliki return lebih tinggi? Reksadana obligasi konvensional kah atau reksadana obligasi syariah? Nah, mari kita simak nih teman-teman. Ya, setelah saya tabulasikan masing-masing dari return reksadana konvensional maupun reksadana syariah, dapat teman-teman lihat di situ bahwasanya per tanggal pengambilan data yang tertera, untuk reksadana obligasi konvensional membukukan return tertingginya untuk produk Sukor Investable Fund pada 7,58%. Sedangkan untuk reksadana obligasi syariah, return tertingginya ada di produk Mandiri Investadana Syariah yaitu 3,92%. Cukup signifikan ya perbedaannya, di mana reksadana obligasi konvensional mengungguli 2 kali lipat nilai return dari reksadana obligasi syariah. Lalu bagaimana dengan nilai terendahnya? Return terendah atau yang kurang baik dari reksadana obligasi konvensional ada di produk Mandiri Investasi Obligasi Nasional. Per video ini dibuat ya teman-teman, dengan minus 8,16%. Sedangkan untuk reksadana obligasi syariah berada masih pada kisaran angka positif yaitu 1,28%. Nah, silakan teman-teman nilai sendiri menurut teman-teman mana yang paling menarik nih. Kalau berdasarkan persebaran data ya teman-teman, reksadana obligasi syariah bisa dibilang cukup stabil membukukan return positif di kisaran 1 hingga 4%. Sementara untuk reksadana obligasi konvensional terlihat bahwa ada beberapa produk yang memang membukukan returnnya cukup fantastis hingga di atas 4%. Namun untuk produk-produk lainnya, menurut saya pribadi returnnya masih belum signifikan. Sehingga untuk persebaran datanya mungkin saya rasa masih kurang baik masih. Nah, namun kembali lagi ke preferensi teman-teman nih. Sukanya yang mana dicocokkan lagi dengan kebutuhan dan target investasinya. Lalu sebelum kita memilih reksadana yang mana nih, baik konvensional maupun syariah, teman-teman mesti mencermati ya parameter-parameter yang lainnya seperti total AUM, expense ratio, lalu maksimum drawdown, lalu hal-hal lain yang dapat mempengaruhi prospek reksadana ke depannya maupun yang berhubungan dengan profil investasi teman-teman. Silakan disimak selanjutnya ya. Untuk reksadana obligasi syariah yang ada di Bibit telah tertabulasikan di tabel berikut ini ya teman-teman. Bila teman-teman lihat pengambilan data tersebut per 26 Mei 2022, di mana untuk return tertinggi ada di Mandiri Investadana Syariah 3,92% per 1 tahun terakhir ya. Dan ingat itu merupakan historik dan tidak mencerminkan return yang akan terjadi di masa depan ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah melihat CAGR atau potensial return historicalnya, nah
Hal yang tak kalah penting untuk teman-teman konsiderasikan adalah maksimum drawdown, expense ratio, dan total dana kelolaan ya teman-teman. Karena maksimum drawdown mencerminkan tingkat profil risiko yang bisa teman-teman terima. Dan koreksi terbesar, sesuai riwayat 1 tahun terakhir, ada di majoris sukuk negara Indonesia dengan minus 3,18%. Lalu untuk expense ratio yang mencerminkan kinerja manajer investasi, ada di angka mulai dari 0 hingga 3% teman-teman. Nah itu untuk menentukan mana yang paling efisien, teman-teman perlu konsiderasikan terkait dengan total dana kelolaan yang dia punya, serta dari return yang ada dari produk reksadana tersebut. Dan untuk tingkat kepercayaan investor tertinggi dimiliki Sukuk Invest Syariah Sukuk Fund teman-teman dengan total dana kelolaan 706 miliar. Lalu sedangkan untuk reksadana obligasi konvensional, nilai return tertinggi di Sukuk Investable Fund memiliki nilai drawdown yang cukup kompetitif di mana hanya minus 0,04%. Dan expense ratio serta total dana kelolaan yang cukup memukau juga untuk produk reksadana obligasi konvensional ini. Pada intinya adalah ketika teman-teman memilih suatu reksadana, jangan lupa untuk mempertimbangkan besarnya nilai drawdown ya, terkait potensial risiko yang bisa teman-teman terima, expense ratio yang mencerminkan kinerja manajer investasi, hingga tingkat kepercayaan investor yang dicerminkan dari total dana kelolaannya. Jangan lupa dicermati ya teman-teman. Terakhir sebelum menutup video kali ini, pada intinya adalah ketika teman-teman ingin memilih produk reksadana, dalam konteks video ini yaitu reksadana obligasi baik syariah maupun konvensional, tetap pertimbangkan dari segala sisi ya teman-teman. Khususnya bukan dari segi returnnya saja, tapi dari segi expense ratio, total dana kelolaan atau AUM, maksimum drawdown, hingga aspek-aspek lainnya seperti tujuan investasi teman-teman khususnya dan periode investasinya. Nah, sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana tertarik dan menyukai konten berikut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Serta jangan lupa untuk cek video-video lainnya, khususnya seputar milih reksadana. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.